Smartphone Android murah tuh sekarang makin menarik sih. Punya daya tarik atau kelebihan yang bikin beberapa tipikal konsumen tuh tertarik buat ngebelinya. Sebelumnya gue udah nyobain ZTE A55, A35 yang Rp1.900.000-an. Nah, Tecno ngeluncurin juga nih smartphone yang rentang harganya mirip-mirip. Tecno Spark Go One. Jadi smartphone itu harganya Rp1.099.000, tapi di diskon. Di masa first sale-nya jadi Rp929.000-an aja. Bahkan lebih murah dari smartband atau smartwatch di luar sana gitu ya harganya. Dan yang menarik, Tecno Spark Go One ini dikemas nggak murahan. Lihat. Transformer cuy. Di depannya udah langsung Bumblebee loh. Dengan dus yang menurut gue eye-catching sih untuk sebuah smartphone yang harganya murah banget. Jadi, apa emang cuma dus aja yang bikin smartphone ini murah? Enggak. Jadi ada beberapa hal yang bikin Tecno Spark Go One ini memang menarik aja gitu buat mungkin dijadiin kayak device kedua kalian gitu ya, cuma buat sebatas WhatsApp aja. So, kita lihat aja jeroannya kayak gimana, speknya kayak gimana, dan kelebihan dari Tecno Spark Go One ini. Yuk! Nah, ini dia Tecno Spark Go One. Jadi, langsung di depannya tuh langsung ditampilin karakter Transformer. Ini Autobot ya? Iya, Bumblebee tuh Autobot. Terus di sini nggak ada apa-apa sih, cuman ya Bumblebee, Tecno Spark Go One, tapi ini menarik sih dusnya. Di sini juga tuh ada karakter Bumblebee lagi yang ditampilin. Nah, di sini baru ada 3 kelebihan utama dari Tecno Spark Go One. Yang menarik sih sebenarnya layarnya nih. Layarnya 120Hz smooth display. Gua nggak tahu nih ya, apakah beneran mulus gitu ya kualitas layarnya, karena kemarin aja ZTE 90Hz ternyata masih patah-patah. Tapi kita coba ini 120Hz kayak gimana. Terus udah support 4.5 G, 4,5 G. Jadi diklaim lebih cepat lah jaringannya dari 4G LTE, dan juga udah ngantongin sertifikasi IP54 yang tahan percikan air dan juga debu. Oke, kita buka. Ini kayaknya memang kerja sama sih. Nih, tuh ada logo autentiknya di sini. Jadi nggak cuman asal nempelin karakter aja atau logo, tapi memang kerja sama Tecno dengan Transformer. Di sini ada kelebihan lain dari Tecno Spark Go One, ditampilin juga. Di bagian dalam dusnya ada kamera 13 megapiksel dan juga jaminan performa mulus sampai 4 tahun ke depan. Ini pengujiannya bakal lama banget sih. Gue harus pakai 4 tahun nih HP ini berarti ya sebagai daily driver. Unit yang gue pegang sekarang punya memori 128GB dengan RAM 8GB, tapi di sini 4 plus 4, jadi 4 GB-nya tuh extended RAM atau RAM virtual. Oh iya, nih di sini juga ada lagi nih speakernya stereo, tapi nanti kita coba kali ya. Ada speaker stereo juga dan prosesornya Unisoc T615, jadi ya memang prosesor yang cukup banyak dipakai di smartphone kelas entry level. Tiap dusnya keunggulannya beda-beda. Nih, ini nambah lagi satu nih, tuh infrared remote control. Jadi bisa ngerjain teman kalian nih buat matiin TV dari jarak jauh pakai HP ini. Oke, ini Tecno Spark Go One ya. Kita simpan dulu buat yang terakhir. Garansi 12 plus 1, 13 bulan. Panjang sih untuk smartphone yang harganya cuma 900.000 ya berarti ya. Ini ada kartu garansi dan petunjuk penggunaan. Dapat soft case pula, bening. Lumayan banget sih ini. Terus dapat kabel USB Type-C dan juga adapter charger yang outputnya berapa nih? 10 watt. Jadi belum support fast charging dan juga SIM ejector. Jadi masih lengkap nih isi box dari smartphone ini, nggak kayak beli HP batangan ya. Kita lihat sekarang. Nah, ini dia Tecno Spark Go One ya. Jujur gua kira warnanya bakal kuning Bumblebee gitu sih. Tapi ini materialnya memang berasa banget plastiknya, tapi finishing di bodi belakangnya ini yang unik sih. Meskipun gue yakin ini udah pasti plastik ya, tapi kesetnya tuh kayak berasa panel glass yang pakai anti glare. Tuh. Jadi keset dan kelihatan tuh, kelihatan agak kacanya tuh kelihatan gitu. Tapi ya memang kalau di secara feel-nya ini memang plastik banget sih. Frame-nya dibikin, bentar, ini kok ya ini mirip banget sama iPhone sih, flatnya. Tuh. Tombol volumenya, ini tombol power yang jadi fingerprint juga.
Di sini ada speaker, USB Type-C, mikrofon, dan juga jack audio. Di sini ada SIM tray. Kita lihat triple slot pula tuh. Jadi SIM 1, SIM 2, dan juga micro SD. Lumayan banget untuk harga segini. Kalian gak usah ngorbanin SIM 2. Di bagian atasnya ada speaker sekunder yang bikin smartphone ini jadi punya speaker stereo. Cuman ini infrarednya yang mana ya? Biasanya kan ada air blasternya nih di sini. Cuma nanti kita cobain aja lah ya. Keunggulan dari Technospark Go 1 ini adalah build quality-nya katanya. Jadi dia udah dites tahan jatuh setinggi 1,5 meter, udah tahan percikan air juga. Harusnya aman sih, itu ada yang teriak ya. Ini harusnya aman sih. Ini karena ini nggak nyampe 1,5 meter. Aman sih ya. Harusnya aman. Nggak bakal ada komponen yang goyang gitu di dalamnya ya. Karena ya memang udah dapat sertifikasinya dari Tekno, udah diuji juga katanya. Sampai puluhan ribu kali uji jatuh di ketinggian 1,5 meter. Jadi aman. Kalau rusak ya udahlah ya. Sejauh ini sih aman. Ini nyala, masih nyala layarnya. Semoga nantinya nggak apa-apa, karena di sini ada salah satu fiturnya adalah layar yang masih bisa responsif meskipun kena air. Jadi cocok buat mungkin driver ojek online yang sering kehujanan HP-nya tapi juga masih bisa berfungsi secara normal ketika layarnya kena air hujan. Oke, ini udah masuk ke halaman utamanya, cukup cepet banget sih. Ini responsif. Di sini ada dynamic island-nya tuh. Tuh, langsung keluar hello katanya. Ini masuk ke halaman utamanya cukup cepet sih, nggak kayak smartphone sebelumnya yang gue coba dengan harga yang sama. Lama banget untuk masuk ke home screen-nya, ini ternyata gesit. Kita lihat dulu speknya kayak gimana. Oke, dia meskipun smartphone ini murah, tapi Android versionnya Android asli 14 ya, bukan Go Edition. iOS versi 14. Prosesornya T615 Unisoc. Di sini ada fitur extended RAM, virtual RAM, yang bisa ditambah sampai 4 GB, jadi pilihan ada 3, 1, 2, dan 4 GB. Setiap kalian aplikasikan fitur RAM virtual ini, smartphone otomatis, nggak otomatis sih, harus di restart untuk berpengaruh gitu performance-nya ketika RAM-nya ditambah. Baterainya 5000 mAh, ini menarik sih. Smartphone harga segini baterai tetap jumbo gitu, 5000 mAh kan udah, kalau untuk mid-range tuh udah kapasitas yang standar lah. Tapi untuk smartphone di harga segini, ini jadi selling point yang menarik. Pastinya kalau ngecas dengan adapter 10 watt ya pasti bakal lama ya. Tapi seenggaknya kalian bisa punya smartphone yang seenggaknya lah ya, sekali ngecas bisa kalian pakai untuk seharian penuh. Layarnya 6,67 inci, jadi panelnya LCD pastinya. Terus resolusinya masih SD+, tapi ya wajar lah ya, SD+. Kalau Full SD itu udah luar biasa, tapi ya brand mau ngambil untung dari mana kan. Jadi ini SD+, tapi masih ada dua pilihan tampilan layar, ada light mode dan juga dark mode. Dark mode-nya pasti nggak gelap banget, ini lebih ke apa ya, abu-abu tua mungkin ya. Jadi ya nggak terlalu pekat itemnya, jadi masih memang standar aja sih untuk dark mode di smartphone ini. Yang menarik refresh rate-nya nih, lihat 120 dan 60 Hz. Kalau di standar ya berarti otomatis dimentokin aja, dibatasin refresh rate-nya sampai 60 Hz, tapi di auto dimaksimalkan sampai 120 Hz. Coba kita coba ini, dia beneran 120 nggak? Harusnya sih iya ya. Oke, kita masuk developer option untuk nyalain indikator refresh rate di layar smartphone ini. Nah, default kalau masuk home screen dia di 90 Hz. Kalau dipegang, kalau disentuh nih ya, dia 90 Hz, tapi kalau didiemin langsung turun jadi 60 Hz. Masuk app driver juga 90 Hz. Kalau masuk ke pengaturan, coba deh. Naik jadi 120 Hz. Jadi memang autonya jalan. Dan scrollingnya juga lumayan gesit sih ini. Nggak kayak seri sebelumnya gitu. Nggak kayak smartphone murah yang sebelumnya gue coba. Berasa banget patah-patahnya meskipun gue set refresh rate di 90 Hz. Ini lihat. Ini masih gesit. Jadi udah lumayan banget. Nah, masuk lagi ke sini jadi 90 Hz. Jadi nggak gimmick ya, nggak cuman nampilin aja sekadar ada, tapi ini beneran berfungsi dengan normal. Untuk kamera depannya 8 megapiksel, terus juga di bagian belakang ada kamera 13 megapiksel. Cuman satu sih kameranya ya. Di sini
Cuman satu kameranya, ini satu lagi gimmick aja sih, tuh. Nggak ada lensa kameranya sama sekali, jadi nggak ada isinya, ini kosong. Jadi kameranya cuma ada ini, ada LED flash juga, terus air blasternya di sini ternyata. Jadi di sini selain kamera ternyata air blasternya tuh di sini. Jadi bukan di atas kayak di smartphone-nya Xiaomi, jadi kita ngoperasin beneran kayak remote, tapi diarahinnya kayak gini sih. Dan sayangnya nggak ada aplikasi bawaan kayak Mi Remote kayak gitu ya, kayak di Xiaomi itu nggak ada di Tecno Spark Go One. Jadi kita harus install lagi di Google Play Store dan ya searching pertamanya, hasil pencarian pertamanya langsung Mi Remote sih. Jadi gue install Mi Remote-nya dari Xiaomi, coba ya kita nyobain matiin TV di depan ya. Tuh dia nggak bisa kalau posisinya gini. Kalau posisinya gini tuh bisa dia langsung mati. Hidupin lagi coba. Tuh, nyala lagi. Itu menarik sih. Ini salah satu fitur yang menarik juga di sebuah smartphone harga sejutaan. Nanti kita coba untuk IP ratingnya. Oh ya, tadi ralat sedikit. Jadi baterainya 5000 mAh dan fast chargingnya itu 15 watt. Kalau klaimnya Tecno, ngecas 80% itu butuh waktu 1 jam 40 menit. Jadi tetap lumayan lama sih. Jadi ya mentoknya fullnya ya udah pasti 2 jam. Pakai adapter charger bawaan yang 10 watt dari Tecno. Kayak gitu aja, hands-on first impression dari Tecno Spark Go One ini. Kalau kalian memang lagi nyari smartphone buat orang tua misalnya, atau device yang kedua yang harganya murah banget, ya bisa sih smartphone ini jadi pilihan. Apalagi sekarang harganya masih 900 ribuan, nggak nyampe sejuta, jadi ya nggak perlu ngerogoh kocek terlalu dalam buat dapetin smartphone ini. So gitu aja, like video ini, kasih komen, dan share jangan lupa.